Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlashahuma wa dawamahuma birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para habaib, para asatid yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan yang kita muliakan beliau sahibul bait, Bapak Ustadz Ridwan, keluarga, dan seluruh sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan nikmat iman dan Islam selalu dijaga, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan majelis pada sore hari ini, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kama nawahu aslafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa aba'una wa ahluna salihun. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa nastahdiru arwahahum at-tahirata az-zakiyah في هذا المجلس المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannif Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sulaid radhiyallahu ta'ala fi kitabih Al-Manhaj As-Sawi Syarah Ushul At-Tariqah Al-Abi Alawi radhiyallahu anhu wa minha ma naqila al-Habib Al-Arif billah Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Qala radhiyallahu anhu law kanat tanfa'uhu ta'atuk lam yakhluq fika siwaha wa law kanat tadurruhu ma'siyatuk lam yakhluqhu fik walakinna naf'a wa dhurra 'aidan ilaik. Af'alullahi kulluha hasanah li'annaha imma fadlun wa imma adlun. Kullu ma fil wujud af'aluh ma'annahu harrama al-fawahish fasallim wa la tunaqish. Kun fi ta'atik nadhiran ila man dunak wa ila man fawqak litashhada fadlallahi 'alaik wa taslam min al-ujub. Wa kun fi ahwali dunya nadhiran ila man dunak tastarih walakin wala takun nadhiran ila man fawqak tat'ab. Wa fikil kulla wa khalli niyata ma'allah. Yattakhidun nasa kullahum asdiqa'a bi mahabbatil muwafiqin wa mudaratil mukhalifin. Anta lam tajid li nafsik kulla ma turid fa kaifa turidu minan nasi kulla ma turid. A'ti man yastahiqu wa man la yastahiq yu'tikallahu ma tastahiq wa ma la tastahiq. Majma'ul khairat wa sidqun ma'al haqq wa khuluqun ma'al khalq. Aturubu ila Allahi la tuhsa fil ikthar wa aqrabuha ilayhi adh-dhullu wal inzaru wal iftiqar. Kun bainal khawfi war raja qala Allah ta'ala wa yad'unana raghaban wa rahaban. Man talaba ma lam yukhlaq fa'ida wa lam yurzaq wa huwa ar-rahatu fi hadhihi dunya. Al-ma'u ma'a man ahab fi hadzal kalam ma'dul mawa'id. Fanzur tuhibbu man hatta takuna ma'ah. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man nuhibbuk innaka ala kulli shay'in qadir. Intaha. Wa minha ma nukila al-habib al-imam al-alam. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Di sini dikatakan wa minha manuqila 'anil Habib al-'arif billah Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus radhiyallahu taala anhu wa nafa'na bih. Ini lanjutan dari pembahasan tentang hikmah-hikmah para sahadat Bani Alawiyin yang kita sudah awali dengan kalam dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kemudian dilanjutkan dengan kalam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sekarang masuk ke kalam Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Hikmah yang pertama disampaikan, "Lau kanat tanfa'uhu ta'atuk lam yakhluq fika siwaha." Andaikan ketaatan itu akan membawa manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah tidak akan menciptakan selain ketaatan. Karena di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa perbuatan hamba itu juga termasuk ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Andaikan ketaatan itu dapat memberikan manfaat kepada Allah, niscaya Allah hanya menciptakan ketaatan. Walau kanat tadurruhu ma'siyatuk lam yakhluqha fika. Dan andaikan kemaksiatanmu itu membawa dampak buruk bagi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah tidak akan menciptakannya. Jadi ini sebuah pemahaman yang harus kita renungi, yang harus kita sadari bahwa apa? Bahwa ketaatan dan kemaksiatan itu tidak ada pengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis yang sudah kita ketahui semuanya, kalau misalnya seluruh umat manusia, bahkan semua jin itu mereka melakukan ketaatan, maka itu tidak akan membawa manfaat bagi Allah. Sama juga mereka melakukan kemaksiatan juga tidak akan membawa keburukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikatakan walakinna naf'a wa dhurra a'idani ilaik. Akan tetapi manfaat ataupun kemudaratan, keburukan itu akan kembali kepadamu. Artinya kalau kita itu melakukan ketaatan, yang mendapatkan manfaat siapa? Ya kita sendiri, bukan Allah. Sama halnya kalau kita melakukan kemaksiatan, yang dapat keburukan siapa? Ya kita sendiri, bukan Allah. Makanya Allah ciptakan keduanya, ciptakan taat dan ciptakan maksiat. Oleh karena itu ya bagi orang yang berakal pastinya dia akan memilih sesuatu yang manfaat untuk dirinya dan meninggalkan sesuatu yang buruk baginya. Kalau misalnya kita itu takut akan sesuatu yang buruk, ya katakanlah sebagaimana disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kita takut makan racun misalnya. Kalau kita itu takut makan racun karena racun itu bisa membahayakan diri, seharusnya kita itu lebih takut untuk melakukan dosa. Karena apa? Karena dosa juga bisa membahayakan diri kita, bahkan lebih daripada itu. Kalau kita makan racun, yang rusak, yang binasa, yang hancur hanya diri kita, hanya tubuh kita. Tapi kalau kita melakukan dosa, yang hancur adalah hati kita. Kalau misalnya orang hancur badannya, ya dia cuma istilahnya mati saja, mati meninggalkan dunia. Wa man talifa qalbuhu talifal akhiratahu. Tapi kalau hatinya sudah rusak, maka akhiratnya juga ikut rusak. Sebab orang itu akan berjumpa dengan Allah. Yang selamat dari mereka yaitu orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah. Kemudian yang selanjutnya dikatakan af'alullahi kulluha hasanatun. Semua perbuatan Allah itu baik.
Jadi tidak ada istilahnya Allah itu buruk perbuatannya, tidak ada. Ya kalau kita manusia ada baik ada buruk. Selain Allah itu berlaku. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang dikatakan atau tidak ada istilah perbuatan Allah itu buruk. Semua perbuatan Allah baik. Karena apa? Karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak keluar dari dua. Li'annaha imma fadlun wa imma adlun. Karena perbuatan Allah itu tidak keluar dari karunia atau keadilan. Jadi kalau bukan karunia, maka itu masuk ke keadilan. Jadi kalau misalnya begini, kita itu mendapatkan kebaikan dari Allah, wajib kita yakini bahwa itu termasuk karunia Allah. Kita dapat nikmat, kita dapat kemudahan untuk taat. Kelak nanti insya Allah di akhirat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu semuanya adalah karunia Allah, bukan hasil kerjanya kita. Oleh karena itu di dalam doa yang diajarkan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna, sampai ke bait fadlan wajudan manna la biktisabi minna, bahwa semua yang Allah berikan kepada kami, kebaikan-kebaikan ini fadlan wajudan, karunia, kebaikan, mannan, pemberian, la biktisabi minna, bukan atas dasar usaha kami. Artinya itu murni karunia Allah. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan ini tidak akan bisa menghasilkan apa yang kita dapatkan dari Allah. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sangat-sangatlah banyak sehingga kita tidak mampu untuk membalasnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa itu merupakan karunia Allah. Wa imma adlun, atau dia merupakan adlun, keadilannya Allah. Artinya kalau misalnya menurut kita itu mendapatkan keburukan dari Allah, jangan kita bilang Allah itu zalim, jangan. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Dan aku adalah Tuhan, kata Allah, yang tidak zalim kepada hamba-hambaku. Jadi kalau misalnya kita di dunia dapat musibah, ataupun cita-cita kita tidak terwujud, ataupun naudzubillahi min dzalik, semoga tidak terjadi, di akhirat masuk neraka, itu berarti atas dasar keadilannya Allah. Allah melakukan hal itu atas dasar keadilan. Artinya Allah memberikan hal tersebut kepada kita karena kita pantas untuk mendapatkannya, gitu, kurang lebihnya. Kenapa orang masuk neraka? Bukan karena Allah zalim, bukan Allah menindas, bukan. Tapi memang dia pantas untuk mendapatkannya. Misalnya orang yang tidak beriman masuk neraka, ya sudah, dia pantas untuk mendapatkannya. Atau orang yang beriman tapi ahli maksiat, dia masuk ke dalam neraka, berarti memang itu atas dasar keadilannya Allah. Kalau orang yang beriman masuk neraka itu, kalau orang yang beriman bermaksiat itu, insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Kalau misalnya Allah berkehendak untuk memaafkan, Allah maafkan. Kalau Allah berkehendak untuk diadab, ya diadab. Kalau dimaafkan berarti itu karunia Allah. Kalau diadab itu berarti keadilan dari Allah. Maka semuanya baik, itu maksudnya. Maka di dalam hikmahnya juga Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad, barang siapa, jadi kita itu kalau masuk di, jadi kata beliau apa? Dairatul rahmah wa dairatul hikmah. Kalau kita itu di dunia termasuk orang-orang golongan yang mendapatkan rahmat Allah, maka di akhirat akan mendapatkan karunia dari Allah. Kalau kita termasuk orang-orang golongan yang masuk di dalam hikmahnya Allah, maka di akhirat juga akan masuk di dalam golongan keadilannya Allah. Enak yang mana kira-kira?
Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1, dapat rahmat, dapat karunia Allah. Itu yang enak. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan kullu ma fil wujudi af'aluhu. Semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini merupakan perbuatannya Allah. Artinya itu sudah menjadi kehendaknya Allah dan sudah kita jalani di dalam kehidupan kita ini. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun, termasuk menciptakan kita dan perbuatan kita. Meskipun secara adab kita tidak bisa mengatakan atau menisbatkan keburukan kepada Allah. Jadi misalnya begini, ada orang melakukan maksiat, terus dia bilang saya melakukan maksiat karena sudah takdir dari Allah. Itu secara hakikat tidak salah, akan tetapi secara adab itu salah. Secara adab kita sama Allah itu salah, karena tidak pantas bagi seseorang untuk menisbatkan keburukan kepada Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, bukan berdoa, menceritakan, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang memberikanku kesembuhan. Sakit dan sembuh itu dari mana? Dari Allah Subhanahu. Tapi kenapa beliau mengatakan apabila aku sakit? Sakit itu dinisbatkan kepada dirinya, sedangkan kesembuhan itu dinisbatkan kepada, ya, adabnya seperti itu. Kemudian juga misalnya perkataan jin ketika diutusnya atau dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya potongan ya di dalam surat Al-Jin itu, asyarum gimana? Asyarum urida man fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Jadi kelahirannya Nabi ini apa tujuannya Allah? Asyarun urida biman fil ard. Apakah keburukan yang dikehendaki untuk para penghuni bumi? Am arada bihim rabbuhum rasyada. Atau Tuhan mereka itu menghendaki kebaikan untuk mereka. Jadi ketika disebutkan keburukan itu, kalau bahasa santri itu pakai sigoh majhulah, pakai bukan fi'il arada yuridu, tapi urida yuradu, artinya secara tidak langsung dikehendaki, bukan menghendaki. Fa'ilnya disembunyikan, fa'ilnya disembunyikan. Nah itu salah satu adab kita di dalam menisbatkan sesuatu kepada Allah. Kalau kebaikan kita nisbatkan kepada Allah, kalau keburukan kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Nah jadi kullu man fil wujudi af'aluhu. Semua apa yang ada di dunia ini adalah perbuatannya Allah. Ini hakikatnya seperti itu. Ma'annahu harramal fawahish. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan fawahish. Fawahish ya perbuatan-perbuatan buruk, maksiat, zina dan lain sebagainya. Bisa ditafsirkan banyak. Nah, terus bagaimana ini? Kita tadi sudah mengatakan apa? Bahwa semua perbuatan Allah hasanah, baik semuanya. Tapi kok ada fawahish? Ada maksiat dari perbuatan dari ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau fasallim wala tunaqish. Kalau misalnya sudah seperti ini adanya, salim wala tunaqish. Ya sudah. Tidak perlu banyak diskusi, tidak perlu banyak dibahas, dan serahkan urusan tersebut kepada Allah. Karena pasti segala sesuatu itu diciptakan dengan hikmah, dengan banyak rahasia di balik sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satu contohnya seperti ini. Kenapa ada maksiat? Ya supaya taat itu kelihatan, ya.
Kenapa ada miskin ya? Supaya orang kaya itu juga kelihatannya. Itu istilahnya salah satu hikmahnya. Kalau misalnya semua orang melakukan taat, ya nggak ada bedanya. Orang baik, orang buruk ya sama. Tapi kalau misalnya, oh ada maksiat, ada taat. Orang yang melakukan taat adalah orang soleh. Orang yang melakukan maksiat adalah orang fasik. Maka kelihatan perbedaannya. Ini salah satu hikmah. Dan dari banyak hikmah-hikmah yang apabila kita dalami itu pasti kita akan dapatkan. Kun fi ta'atika nadhiran ila man dunaka wa ila man fawqaka. Jadilah kamu di dalam ketaatanmu melihat orang yang ada di bawahmu dan orang yang ada di atasmu. Jadi kita begini, dalam melakukan taat yang kita perhatikan itu bukan cuma orang yang ada di atas. Karena kalau kita baca dari beberapa penjelasan ulama, paling bagus itu kita apa? Di dalam beribadah kita itu melihat orang yang ada di atas supaya kita termotivasi, gitu. Supaya termotivasi. Kalau dalam hal dunia kita melihat orang yang di bawah. Kata Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, dalam hal taat lihatlah yang di atas dan juga lihatlah yang di bawah. Kenapa? Litashhada fadlallahi 'alaika wa taslama minal 'ujub. Jadi kalau kita itu dalam beribadah, kita itu melihat orang yang ada di bawah, kita akan melihat betapa besar karunia Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah sore hari ini masih bisa berkumpul di dalam majelis. Di samping banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan karunia yang sama sebagaimana yang kita dapatkan. Alhamdulillah kita masih bisa sholat 5 waktu. Di samping banyak orang yang mungkin tidak digerakkan hatinya untuk sholat 5 waktu. Maka ketika kita melihat orang yang ada di bawah, insya Allah kita akan bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. Tapi kalau cuma kita lihat orang yang di bawah, ditakutkan apa? Akan muncul kesombongan. Datang ya. Jadi kita kalau lihat-lihat orang yang di bawah dalam hal ibadah saja, biasanya itu akan muncul kesombongan dan mungkin akan menurunkan semangat ibadah, akan meremehkan, akan menurunkan semangat ibadah. Maka kata beliau, selain kita melihat yang di bawah supaya kita bersyukur kepada Allah, kita juga lihat yang di atas. Kenapa? Litas lama minal ujub, supaya kita itu selamat dari bangga diri, dari kesombongan, supaya kita selamat dari kesombongan. Wah, ternyata ibadahnya yang saya lakukan ini ya masih jauh. Apalagi kalau kita baca manakib-manakib ulama terdahulu. Syekh Abdul Qadir Jailani selama 30 tahun lebih sholat tahajud, sholat subuh dengan wudu isya misalnya, 35 tahun istiqomah. Imam Ali Zainal Abidin setiap hari sholat 1000 rakaat. Nah, maka itu akan membuat kita ya patah hati lah istilahnya, patah hati kalau kita bandingkan diri kita dengan beliau. Nah, patah hati itu akan menghilangkan kesombongan dari dalam hati, karena ternyata levelnya kita ini jauh. Bainas sama was sumur, sama was wal ard, antara langit dan sumur, dan di bawah bumi lagi, sangat jauh. Jadi apa, di dalam hal ibadah, dalam hal taat, kita itu bagus melihat yang di atas dan juga melihat yang di bawah. Melihat yang di bawah supaya kita bersyukur atas karunia Allah, melihat yang di atas supaya kita tidak sombong dan insya Allah lebih termotivasi untuk ibadah. Nah, itu yang beliau sampaikan. Wa kun fi ahwali dunya nadhiran ila man dunaka tastarih. Dan dalam hal dunia, lihatlah orang-orang yang ada di bawahmu, tastarih, niscaya kamu akan legowo, akan lega. Saya makan tahu tempe tiap hari, tapi pas lihat keadaan sekitar orang-orang yang susah berhari-hari tidak makan, alhamdulillah, tenang hati.
Ternyata yang Allah berikan itu banyak. Maka kita akan merasa enak dengan keadaan. Wala takun nadhiran ila man fawqaka tat'ab. Dan jangan melihat orang yang ada di atasmu tat'ab, niscaya kamu akan capek sendiri. Pokoknya kalau kita punya mindset seperti ini ya susah. Ada teman kita, saudara kita punya kelebihan dalam hal dunia, ya kita pun fokusnya di situ aja. Akhirnya apa ya? Akhirnya kita capek untuk mengejar-ngejar ketertinggalannya kita. Tetangga punya mobil, wah, saya harus beli mobil. Mobilnya dirubah yang lebih bagus lagi, ya cari lagi cara bagaimana untuk bisa sama. Akhirnya apa ya? Capek sendiri. Kehidupannya itu hanya mengurus bagaimana bisa berlomba-lomba di dalam hal dunia. Dan itu ya pastinya sangat merugikan dirinya dan waktunya. Maka yang paling bagus itu dalam hal dunia kita melihat orang yang di bawah, sebagaimana pesannya Nabi Muhammad SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah ada orang-orang yang ada di bawah kalian dalam hal dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan melihat orang-orang yang ada di atas kalian dalam hal dunia. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu lebih pantas bagi kita melihat orang-orang yang ada di bawah. Lebih pantas bagi kita. Sebab kalau kita itu tidak mengikuti dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita melihat yang di atas, tidak melihat yang di bawah. Akhirnya apa? Kita akan meremehkan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok saya hidupnya susah terus? Karena apa yang dilihat yang di atas terus. Coba sekali-sekali lihat yang di bawah. Saya kok begini begitu. Coba sekali-sekali lihat yang di bawah. Coba pergi ke rumah sakit, lihat orang-orang yang sakit di sana, supaya kita bersyukur atas nikmat kesehatan. Coba kita pergi ke perumahan kumuh misalnya, kita lihat keadaan orang hidup di sana, pasti kita akan bersyukur. Dan kita tidak akan menghina nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedahnya. Jadi kalau kita melihat orang yang ada di bawah dalam hal dunia, kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan tenang kehidupan kita, dan juga kita tidak akan terjerumus di dalam menghina nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah yang sedikit ini ada manfaat untuk kita semuanya, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita dengan ikhlas dan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamam bi kulli sul wa ma'mur wa ila hadratin nabiyir rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتب لي في ديوان ساداتي واسلك لي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك لي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والملائكة وبالأولياء
نصوحي تغفرني ذنوبي وزلاتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي فيهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف كل شر بحكيم وشرا لذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان مستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء